Aigas Official, mantap. Tonton terus Hi Guys Official, subscribe, like, share, and comment. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Alhamdulillah di subuh yang penuh barakah ini kita dituliskan Allah subhanahu wa ta'ala bersama dengan Sayyidi Al-Habib Rifki Al-Hamid dari Ambon, dari belahan timur Indonesia yang begitu jauh naik pesawat, bertemu kita di bagian barat Pulau Sumatera, di ujung Sumatera Utara. Pertemuan ini pertemuan di majelis yang paling baik, sholat subuh di majelis ilmu, majelis penuh barakah bersama Habib zuriat keturunan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan pertemuan kita dengan Habib Rifki Al-Hamid membuat kita mendapatkan syafaat. Sallallahu alaihi wasallam. La qarabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya an asila. Aku lebih suka menyambung silaturahim dengan kerabat zuriat Rasulullah daripada menyambung silaturahim dengan keturunan kerabat keluarga aku sendiri, kata Abu Bakar Siddiq dalam Sahih Bukhari. Keturunan Nabi disebut dalam salawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad. Aku bersalawat, ya Allah berikanlah salawat kepada Nabi Muhammad dan kepada Ali Muhammad, keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua dianjurkan untuk memuliakan Al-Habaib, keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menurunkan rahmat dan barakah. Amin ya Allah. Lau kana hubbu Ali baiti rafdan fa ana rafidi. Lau kana hubbu ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasban wa ana nasibi, kata Imam Syafi'i. Kalau mencintai keturunan Rasulullah itu dianggap sebagai Syiah, maka akulah Syiah. Kalau mencintai sahabat Nabi itu dianggap sebagai nasibi, maka aku adalah nasibi. Karena zaman dulu terpecah dua. Kalau mencintai keluarga Rasulullah dituduh Syiah, kalau mencintai sahabat dituduh nasibi. Datang Imam Syafi'i. Kalau mencintai keluarga Nabi itu disebut Syiah, akulah Syiah. Kalau mencintai sahabat Nabi itu disebut nasibi, akulah nasibi. Makanya kita mazhab Syafi'i digandingkan antara dua itu. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi. Tak bisa dipisah. Jadi kalau ada orang mengatakan saya cinta kepada Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan dan Husain, tapi mengkafirkan Sayyidina Abu Bakar dan Umar, bukan. Makanya mimbar-mimbar ahlu sunnah biasanya dibuat 4: Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, untuk menunjukkan bahwa kita tak memecah. Nah, inilah pentingnya di zaman modern ini. Nah, ini penting sekali, apalagi buat kita tim inti. Jangan sampai kita salah dalam masalah adab-adab kepada ahli bait, kepada sahabat Nabi. Itulah kita minta kesediaan Habib Rifki Al-Hamid untuk mengimami kita sholat subuh. Kata Nabi, diriwayatkan Abu Bakar Siddiq, al-a'immatu min Quraisy. Imam itu diangkat dari Quraisy. Imam terbagi dua. Pertama imamatun sughra, imam salat. Yang kedua imamatun kubra, pemimpin besar. Itu mengapa yang diangkat itu Abu Bakar Siddiq, bukan Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah panglima perang orang Madinah, tapi tidak Quraisy. Abu Bakar Siddiq Quraisy. Kata Nabi, al-a'immatu min Quraisy. Imam diangkat dari Quraisy. Maka yang naik ke atas adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhu ajma'in. Ini dasar-dasar Islam yang kita mesti tahu. Jadi dasar-dasar ini dibagi kepada 3. Yang pertama akidah, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadits, yang binafsi, wadaniyah, qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, baqa, kalam. Yang kedua adalah fikih. Fikih kita fikih mazhab Syafi'i, dari mulai taharah, bersuci. Yang ketiga adalah akhlak. Akhlaknya disebut dengan tasawuf, pensucian hati. Bagaimana
membersihkan hati dari riya, dari sum'ah, dari ujub, dari takbur, dari hasad, dari dengki, busuk hati. Setelah bersih baru diisi dengan ridha, qanaah, tawakal, zikir, zuhud, wara' yang baik-baik. Barulah kemudian Allah mengangkat derajat hati menjadi tajalli, Allah menunjukkan kuasanya ke hati orang beriman. Inilah yang disebut dengan tariqah ba'alawiyah. Tariqah alawiyah. Tariqahnya, jalannya. Tariqah ini metode, jalan untuk menjaga hati kita. Mana yang letih, badan atau pikiran? Kalau dikatakan orang letih badan, kenapa orang yang berangkat jam 7 pagi dari rumah, menggali parit, pulang jam 7 malam untuk menanam kabel optik, badannya sehat? Mengapa orang yang berangkat dari rumah jam 9, naik mobil, pakai AC, di ruang ber-AC, punya staf, sekretaris, tak ada kerjanya berat, tapi darah tingginya naik, asam lambungnya naik, gula darahnya naik. Pas dicek sama dokter katanya, bapak terlalu lelah. Sebetulnya yang lelah ini badan apa pikiran? Pikiran lelah. Orang yang lelah dari pagi sampai petang, enak tidurnya, bisa dia nonton TV sama anaknya. Lelah pikiran. Jadi orang modern ini sebetulnya bukan lelah badan, tapi lelah pikiran. Maka adalah tempat-tempat untuk menyediakan supaya pikiran tidak lelah. Slogannya, semboyannya ditulis di depan, how you can stop your mind. Bagaimana Anda bisa menghentikan pikiran Anda. Bayangkan kalau kita menjadi manajer sebuah hotel, yang kita pikirkan masuk dari mulai checkpoint, bagaimana supaya teroris tak masuk ke hotel meledakkan. Akhirnya dibuatlah detektor. Mobil Ustadz pun diperiksa detektor. Pikiran dia, bagaimana supaya mobil ini, parkirnya, bagaimana supaya rapi bersih, taman di bawah. Lalu kemudian masuk ke dalam hotel, pintu lagi. Dulu detektor untuk bom, bertambah lagi satu lagi, detektor kopi. Supaya kopi tak masuk. Bagaimana ruang bawah lobi ini cantik supaya orang masuk ke dalam, wow, luar biasa. Lalu kemudian bagaimana makannya, bagaimana liftnya, jangan sampai ada macet, bagaimana lampunya, bagaimana toiletnya, bagaimana TV-nya, bagaimana jangan sampai listrik mati. Itu semua di kepala dia semua mikirkan. Saking kan sibuknya memikirkan ini semua, lupa dia memikirkan istrinya berselingkuh. Lain lagi memikirkan anak, lelah letih pikirannya. Akhirnya tumbuhlah rumah-rumah spiritual di kota-kota besar metropolitan, tumbuh rumah spiritual. Tidak agama. Pada semua agama bebas untuk ikut. Ini untuk menenangkan pikiran. Begitu masuk ke dalam, pejamkan mata, tarik nafas, hembuskan nafas, hirup aroma terapi. Bagaimana saudara peserta? Tenang semuanya? Tenang. Balik ke rumah kacau balik. Rumah-rumah spiritual. Yang satu lagi menawarkan dengan musik. Semakin kencang musik tadi, semakin ini, semakin goyang, masuk pil anjing gila, macam-macam. Gitu semuanya menawarkan ketenangan, karena orang tak mendapatkan ketenangan. Bagaimana dengan Islam? Maka Islam, kata Nabi, arihna ya Bilal. Bilal, cepat qomat supaya kami bisa istirahat. Istirahatnya itu dalam sholat, itulah istirahat. Dalam sholat itu putus semuanya, tinggal kita connect kepada Allah SWT. Aku sholat subuh 2 rakaat, istirahatkan kami Bilal. Cepat qomat nih Bilal, kata. Dengan istirahatnya pikiran itu di dalam sholat, di sujud itulah paling nikmat. Sujud itulah yang paling nikmat. Kadang sengaja pendek ayat itu kita baca biar cepat sujud. Cuma nikmatnya sujud tak tahu. Macam kita makan tadi malam lah.
Sampai Sohibul Bait yang memasakkan nasi itu bertanya, enak nasi ini Pak Ustaz? Enak Pak. Tapi untuk mengungkapkan enak itu tak tahu saya. Maka saya pilihlah beberapa kalimat. Biasanya saya kalau makan nasi ini, nasi biryani ini kadang terlalu pedas karena jintan hitamnya tak merata. Tapi Bapak masak ini luar biasa enak. Kata enak itulah yang cuma bisa mewakili. Tapi enak kata saya kan tak sama dengan enak kata Bang Iqbal. Tak sama dengan enak kata Habib Rifki Al-Hanafi. Macam mana enaknya sujud itu? Saat kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, putus segalanya. Yang ada hanya Allah. Ma fi qalbi ghairullah. Subhana rabbiyal a'la. Tak ada yang paling suci. Aku tak suci. Subhana, engkau yang suci. Rabb, engkau yang mengatur aku. Engkau yang mengasihi aku rezeki. Engkau yang menghidupkan aku. A'la, engkau yang paling tinggi. Wa bihamdi, engkau yang terpuji. Tak ada yang lebih daripada itu. Puncak daripada kenikmatan tenangnya hidup adalah waktu sujud. Makanya Nabi itu sujudnya lama sekali waktu sholat tahajud. Adapun kalau kita jadi imam paling banyak 12 kali tasbih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Masing-masing kita ini tak sama di mana letak ketenangannya. Ada ketika sholat sunat. Makanya ada sebagian orang itu sholat sunatnya banyak. Ada ketika berselawat. Maka kalau kita ikut majelis Habaib itu penekanan lebih banyak pada sholawat. Sholawat Barzanji, sholawat Burda, sholawat Diba, sholawat Simtud Duror, sholawat macam-macam sholawat banyak. Majelis-majelis sholawat dipukulkan duf hadrah. Nah, itu sesungguhnya dengan bersolawat itu macam makanan batin. Tapi ada pula orang tarekat pada zikir ismuzat, tarekat Naqsyabandiyah. Tarekat ini habaib juga. Iya. Yang paling tua Syekh Abdul Qadir Jilani. Syekh Abdul Qadir Jilani itu habib, keturunan Sayyidina Hasan. Sebagian mereka kalau dari Hadramaut paling besar keturunan Sayyidina Husain. Innal Hasan wal Husain sayyidah syababi ahli jannah. Tarekat Qadiriyah Syekh Abdul Qadir Jilani habib. Tarekat Naqsyabandiyah Bahauddin Naqsyabandi habib. Tarekat Syaziliyah Syekh Abdul Hasan Asy-Syazili habib. Tarekat Rifa'iyah Ahmad Ar-Rifa'i habib. Tarekat Ahmadiyah Sayyidi Ahmadil Badawi habib. Jadi membuktikan kebenaran sabda Nabi kita tadi. Taraktu fikum amraini, ku tinggalkan kamu dua. Sama satu lima, kalau kamu pegang yang dua ini, lam tadillu abada, kamu tak sesat. Kitab Allah Al-Quran wa itrati ahli baiti, Sahih Muslim. Keturunanku kata Nabi. Itulah maksudnya. Jadi ada orang, saya ikut majelis Habib ini, majelis dapatnya ketenangan. Ngaji, majelis ilmu, habis itu diselingi dengan sholawat, tenang. Tapi ada majelis tarekat. Di tarekat itu apa sebetulnya dicari orang? Oh, saya ikut tarekat ini mau kebal. Saya ikut tarekat ini mau cuma kebal. Bagus jadi dukun. Yang mau dicarinya itu adalah ketenangan hatinya melalui zikir. Metodenya macam-macam. Mau mengambil tarekat Naqsyabandiyah, habis itu dia bersuluk, habis itu ada amalan wajibnya. Nah, ini semua tak lain tak bukan adalah untuk menguatkan hatinya, untuk menguatkan pikirannya. Hai guys official.